Dalam sejarah bangsa, ada nama-nama yang hidup abadi. Bukan karena panjangnya umur, tetapi karena besarnya pengorbanan. Si Robert Wagner dari Bumi Panorama. Itulah julukan yang diberikan teman-teman Pierre saat ia bersekolah di Akademi Militer Nasional. Pierre Andreas Tendean, atau yang biasa disebut dengan Pierre Tendean, lahir di Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati dari pasangan dokter berdarah Minahasa, Dr. Aurelius Lambert Tendean, dan seorang wanita Indo berkebangsaan Belanda Prancis, Maria Elizabeth Cornet. Pierre tumbuh dalam keluarga yang menghargai pendidikan dan kedisiplinan. Oleh karena itu, tidak heran jika sejak kecil ia sudah menunjukkan ketegasan, rasa tanggung jawab, serta semangat kepemimpinan. Meskipun orang tuanya menginginkan ia menjadi seorang dokter seperti sang ayah, Pierre memilih jalan hidup yang berbeda. Sejak kecil, ia sudah memiliki cita-cita menjadi seorang tentara. Oleh karena itu, Pierre lebih condong pada dunia militer. Walau sempat terjadi perdebatan kecil dalam keluarga, akhirnya orang tua Pierre mendukung keputusannya. Dan Pierre dengan tekad kuat, ia mendaftar ke Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD di Bandung pada tahun 1958 dan lulus pada tahun 1961 sebagai Letnan 2 Zeni Korps Teknik Militer Indonesia. Setelah lulus, Pierre langsung bertugas di Kodam 2 atau Bukit Barisan, Sumatera Utara. Di sana, ia aktif dalam operasi Trikora, misi besar pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Selama operasi itu, Pierre menunjukkan keberanian dan kemampuan tekniknya dalam membangun jembatan, jalan, dan fasilitas militer di daerah terpencil dan rawan konflik. Saat ditugaskan, Pierre pun menjadi buah bibir para gadis yang terpesona dengan ketampanannya. Namun hanya ada satu gadis yang menarik perhatian seorang Pierre Tendean. Gadis itu bernama Rukmini binti Chaimin. Hubungan Pierre dan Rukmini beranjak serius. Meskipun mereka terpisah jarak dan waktu, sejak perkenalan itu, Pierre harus menjalankan tugas dan meninggalkan Sumatera Utara hingga ditarik ke Jakarta. Tak hanya piawai dalam teknik militer, Pierre juga dikenal fasih berbahasa asing, terutama bahasa Prancis dan Belanda berkat latar belakang keluarganya. Karena kemampuannya ini, Pierre kemudian dipercaya untuk menjadi ajudan pribadi Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan yang juga Kepala Staf ABRI kala itu. Saat ia mendapatkan kesempatan untuk mengawal Jenderal Ahana Nasution beserta istri ke Medan, Pierre tidak menggunakan kesempatan ini hanya untuk melepas rindu kepada Rukmini. Ia menemui orang tuanya untuk melamar kekasihnya itu. Lamaran seorang Pierre Tendean diterima dan disepakati bahwa pernikahan akan digelar beberapa bulan mendatang, tepatnya pada tanggal 21 November 1965. Namun takdir berkata lain. Kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September pada malam 30 September 1965 melancarkan aksi penculikan terhadap para jenderal angkatan darat. Rumah Jenderal Nasution di Jalan Teguh Umar menjadi salah satu target utama. Pada pukul 4 dini hari, pasukan Cakrabirawa mendobrak masuk. Dalam kekacauan itu, Jenderal Nasution berhasil kabur melompat pagar rumah tetangga. Namun naas, Pierre yang sedang berada di rumah itu berhasil ditangkap. Para penyerbu salah mengira Pierre sebagai Jenderal Nasution karena wajahnya yang mirip, dan pasukan yang salah mendengar. Pierre tidak membantah atau berteriak. Ia memilih diam, menahan penderitaan, dan tidak membuka identitas asli sang jenderal. Ia diculik dan dibawa ke markas rahasia G30S di Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama para jenderal lainnya.
Di sana, Pierre mengalami penyiksaan yang sangat keji. Meski bukan target utama, ia tetap dianggap sebagai musuh revolusi dan ditembak mati pada tanggal 1 Oktober 1965, lalu dibuang ke dalam sumur tua bersama korban lainnya. Jasad Pierre Tendean ditemukan beberapa hari kemudian, setelah pasukan TNI berhasil menguasai kembali keadaan. Ia dikenali oleh keluarganya dengan luka tembak dan bekas siksaan di tubuhnya. Dan pada tanggal 5 Oktober 1965, Pierre Tendean dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi oleh pemerintah Indonesia. Pierre bukan hanya simbol keberanian seorang prajurit muda. Ia adalah simbol kesetiaan, integritas, dan pengorbanan tanpa syarat. Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota di Indonesia. Dan ia diabadikan dalam monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Ia tidak memiliki pangkat tinggi, tapi kemuliaannya melebihi derajat. Pierre Andreas Tendean, engkau telah menunaikan tugasmu. Pengorbananmu akan selalu menjadi bara semangat bagi generasi penerus negeri ini.